Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Safuranisa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dengan NPM 100517006. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Tipe Kepribadian dalam Perspektif Islam dengan Perilaku Merokok pada Mahasiswa Unisba. Yang pertama untuk pendahuluannya, jadi yang melatar belakangi dalam melakukan penelitian ini itu adalah perilaku merokok menjadi salah satu fenomena yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah banyak dilakukan di berbagai kalangan usia, dimulai dari usia anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Bahkan sudah tidak mengenal agama, dan seorang muslim pun banyak yang merokok. Nah, menurut WHO sendiri, Indonesia itu merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat konsumsi rokok dan produksi rokok yang tinggi. Pada Indonesia, mayoritas penduduk itu adalah muslim, dan menurut Times.id juga menyebutkan Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tetapi masih saja banyak penduduknya yang mayoritasnya muslim itu banyak yang merokok. Nah, untuk prevalensi perokok tertinggi di Indonesia itu adalah yang berusia di atas 15 tahun. Nah, jadi di atas usia 15 tahun ini juga termasuk di dalamnya ada rentang usia dewasa. Jadi di dalam buku Development Throughout the Lifespan menyatakan bahwa usia 18 sampai 40 tahun itu disebut dewasa awal. Nah, yang memiliki tugas perkembangan itu adalah banyaknya tugas menantang yang dialami sebagai masa hidup penuh tantangan. Nah, dalam hal ini mahasiswa itu berada di masa emerging adulthood, yaitu masa transisi dari remaja menuju dewasa. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan seorang itu merokok adalah kepribadian. Jadi kepribadian itu berasal dari faktor dirinya sendiri atau yang berasal dari dalam dirinya. Nah, menurut Atkinson, kepribadian itu memiliki peranan yang besar dalam menyebabkan seorang menjadi perokok dan sebagai prediktor dalam perilaku merokok. Dari hasil melakukan literatur review bahwa antara kepribadian dengan perilaku merokok itu terdapat hubungan. Dan sudah banyak penelitian yang meneliti kedua hal ini, tetapi penelitian itu adalah penelitian dengan kepribadian barat, bukan dengan kepribadian dalam perspektif Islam. Jadi peneliti ini belum menemukan penelitian mengenai kepribadian dalam perspektif Islam dengan perilaku merokok. Padahal kan secara konsep antara kepribadian barat dengan kepribadian dalam perspektif Islam itu berbeda. Berbeda dalam hal definisi dan berbeda pula dalam cara mendeskripsikan tingkah lakunya. Nah, oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepribadian Islam dengan perilaku merokok untuk melihat perilaku merokok dari sisi kepribadian Islamnya. Nah, mengkaitkan antara kepribadian dalam perspektif Islam dengan perilaku merokok yang dikhususkannya pada konteks mahasiswa Islam, jadi kan pada dasarnya namanya mahasiswa itu dalam masa perkembangan kognitifnya itu kan berada di masa perkembangan kognitif pemikiran formal. Jadi sudah memikir lebih luas, abstrak, dan mampu membedakan mana baik dan buruk. Nah, yang dalam hal ini itu dilandaskan dengan bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga seharusnya dalam hal berperilaku atau bertindak, segala sesuatu menggunakan kolbu, akal, dan nafsu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk identifikasi masalahnya sendiri, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara tipe kepribadian dalam perspektif Islam dengan perilaku merokok pada masa Unisba? Yang kedua, bagaimana tipe kepribadian dalam perspektif Islam pada masa Unisba yang merokok? Dan yang ketiga, bagaimana perilaku merokok pada masa Unisba? Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sendiri di sini mengetahui apakah terdapat hubungan antara tipe kepribadian dalam perspektif Islam dengan perilaku merokok pada masa Unisba. Yang kedua, mengetahui gambaran tipe kepribadian dalam perspektif Islam pada masa Unisba yang merokok. Dan yang ketiga, mengetahui gambaran perilaku merokok pada masa Unisba. Nah, untuk tinjauan teorinya sendiri, di sini kepribadian dalam perspektif Islam itu artinya integrasi sistem akal, nafsu, dan kolbu manusia yang memunculkan ide tingkah laku. Jadi ketiga sistem ini itu sama-sama memiliki andil dalam pembentukan kepribadian karena saling berinteraksi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun salah satunya itu ada di antara yang lebih dominan. Nah, jadi dalam teorinya Mujib, pada kepribadian dalam perspektif Islam ini terbagi menjadi tiga tipe kepribadian, yaitu amarah, lawamah, dan mutmainah. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, desain penelitian itu menggunakan desain penelitian korelasional dan deskriptif kuantitatif. Lalu untuk populasinya itu, masa Unisba yang merokok dengan sampelnya berjumlah 119 mahasiswa dari masa aktif Unisba tahun ajaran 2021, dan teknik samplingnya itu menggunakan teknik sampling progresif. Nah, kemudian untuk alat ukuran sendiri, di sini menggunakan pengukuran Islamic Personality Scale yang telah disusun dan dikembangkan oleh Cintami Farmawati 2018 dan Smoking Assessment Questionnaire yang telah diadaptasi oleh Hamdan 2013. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, di sini bisa dilihat dari tabel uji korelasinya menunjukkan bahwa nilai correlation coefficient atau R itu sebesar 0,071 dengan nilai signifikannya itu 0,449
yang lebih besar daripada 0,05. Jadi 0,05 ini adalah alfanya. Jadi disimpulkan bahwa tipe kepribadian dalam proses Islam ini tidak memiliki hubungan secara signifikan dengan perilaku merokok. Nah, dilihat juga dari hasil tabulasi silangnya bahwa di sini tuh di tabel itu menunjukkan bahwa individu yang dengan tipe kepribadian mutmainnah ternyata masih perilaku merokoknya itu sedang. Karena kan seharusnya yang dengan tipe kepribadian mutmainnah itu perilaku merokoknya itu ringan karena kan dia lebih didominasi dengan kolbu. Nah, ketika dalam dirinya itu lebih didominasi dengan kolbu, maka dia tuh bisa mengendalikan nafsunya. Jadi ketika memiliki nafsu untuk merokok dan didominasi dalam dirinya itu kolbu, hati, maka perilaku merokoknya itu masih bisa ditahan gitu. Tapi dalam hal ini dari hasil wawancara bahwa individu yang dengan tipe kepribadian mutmainnah itu masih merokok dengan perilaku merokok sedang itu karena dipengaruhi juga dari faktor lingkungan. Dan meskipun kepribadian mutmainnah juga didominasi dengan kolbu, tapi kan secara bahasa itu, kolbu itu kan artinya hati ya, dalam bahasa Arab kolab, artinya berubah atau berbalik. Jadi masih bisa berubah-ubah. Nah, apabila hati itu bersih, maka akan tumbuh iman dengan baik, maka manusia akan cenderung melakukan perbuatan baik, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tipe kepribadian dalam perspektif Islam dengan pelaku merokok. Nah, untuk gambaran tipe kepribadian Islam itu sendiri, pada masa nisbai merokok itu didominasi dengan yang tipe kepribadian amarah. Dilanjut dengan tipe kepribadian mutmainnah, lalu tipe kepribadian lawamah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.